Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita di pertemuan kali ini kita akan ngebahas tentang garis singgung persekutuan dalam. Yang mana pertemuan kemarin kita sudah membahas garis singgung persekutuan luar. Jadi kali ini kita akan ngebahas tentang garis singgung persekutuan dalam. Dan sebelumnya kita telah membahas tentang cara menentukan jarak dua titik singgung pada garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, pada kegiatan ini kita akan menentukan jarak dua titik pada garis singgung persekutuan dalam antara dua lingkaran dengan cara mencari hubungan antara jarak kedua titik singgung. Jari-jari kedua lingkaran dengan jarak titik pusat kedua lingkaran. Jadi selain mencari titik singgungnya, garis singgungnya, kita juga akan mencari salah satu jari-jarinya dan mencari berapa panjang titik kedua lingkaran itu. Oke. Misal kita memilih dua lingkaran dengan pusat P dan Q, jari-jari P dan Q berturut-turut adalah R1 dan R2. Garis singgung persekutuan dalam lingkaran P dan Q adalah ruas garis terpendek yang menyinggung kedua lingkaran tersebut dan melalui daerah di antara kedua lingkaran. Perhatikan pada gambar berikut ini ruang garis F1 atau FI adalah satu dari dua garis singgung persekutuan dalam pada lingkaran P dan Q. Titik F adalah titik singgung pada lingkaran I, sedangkan titik I adalah titik singgung di lingkaran Q. Oke. Nah, sebelum kita ke gambar untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam lingkaran P dan Q kita perlu mengumpulkan beberapa informasi. Nah, di sini ada gambarnya yang mana garis singgung FI FI menyinggung lingkaran P dan Q. Nah, lingkaran P dan Q. Jadi dia menyinggung masing-masing tepat di satu titik. Ini titiknya di sini Ini titik F, ini titik I-nya. Oke. Dari titik F dan P dapat dibuat jari-jari lingkaran P sepanjang R1 dan siku-siku dengan F I, Jadi untuk FP ini siku-siku ini garisnya, ini siku-siku sudutnya. Oke. Dari titik I dan Q dapat dibuat jari-jari lingkaran Q sepanjang R2 dan siku-siku dengan FI. Jadi ini juga untuk lingkaran Q-nya IQ, berarti ini adalah siku-siku. Oke. Garis FI, garis singgung persekutuan dalam lingkaran P dan Q. Berarti garis FI, garis FI ini adalah garis singgungnya, yang dinamakan garis singgung yang ini. Jadi dia hanya menyinggung. Oke. Dari gambar di atas, maka ada beberapa informasi yang kita peroleh. Yang pertama itu ruang garis FI tegak lurus dengan jari-jari PF dan QI. Nah, kita dapat memperpanjang garis PF menjadi PZ sedemikian sehingga panjang PZ sama dengan R2. Terus kemudian dengan menghubungkan titik P, Q, dan Z kita dapat membentuk segitiga QPZ Segitiga QPZ adalah satu segitiga siku-siku dengan sudut siku-sikunya di Z. Nah, berikut adalah gambarnya. Nah, yang dimaksud dengan segitiga PQZ di sini ada P P Q Z. Nah, jadi dia membentuk segitiga. Nah, untuk yang dimaksud dengan kita dapat garis PF menjadi PZ, demikian sehingga PZ adalah R2. Nah, berarti garis ini nih
Nah, garis ini VZ, berarti garis VZ ini sama dengan garis QI atau IQ ya. Jadi ini kalau sini R2 berarti di sini juga R2. Jadi sama panjangnya. Garis ZQ sejajar dengan garis singgung FI. Nah, jadi garis ZQ ya, ZQ ini sejajar dengan FI. Nah, ini garis ini sejajar. Oke. Nah, dari gambar ini ya, setelah segitiga PQZ terbentuk, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang QZ-nya. Jadi, kalau kita mencari QZ ya, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Oke, sehingga akan membentuk QZ sama dengan ya PQ kuadrat dikurang R1 plus R2 ya dalam kurung kuadrat. Nah, jadi ini kebalikan dari persekutuan luar ya. Kalau persekutuan luar kemarin itu R1 dikurang R2, kalau persekutuan dalam berarti R1 ditambah R2. Oke. Baik, kita ke contoh ya. Dua lingkaran memiliki jari-jari R1 sama dengan 6 cm dan R2 sama dengan 2 cm. Jika jarak kedua titik pusat lingkaran ya atau AB sama dengan 17 cm ya, panjang garis singgung persekutuan dalamnya atau NM adalah, berarti yang kita cari adalah NM-nya atau garis singgungnya. Oke, nah di sini ada gambarnya yang mana jika AB-nya sudah diketahui 17 ya, terus R1-nya di sini ada 6 dan R2-nya itu ada 2. Oke. Pembahasannya ya di sini diketahui dulu ya, jari-jari besar atau R1 ya, itu ada 6, jari-jari kecilnya atau R2 itu ada 2. Jarak pusat lingkaran atau AB itu 17, panjang garis singgung persekutuan dalam atau NM itu yang kita akan cari. Berarti untuk penyelesaiannya di mana NM sama dengan ya AB kuadrat ya kan min R1 plus R2 kita kuadratkan ya. Karena yang dicari NM ya, NM-nya tetap sama dengan 17 kuadrat karena AB-nya tadi 17 dan R1-nya 6, R2-nya 2 kita kuadratkan. Terus kita jumlahkan dulu, 6 ditambah 2 itu 8 ya, masih kuadrat. Nah, sehingga 17 kuadrat itu 289 dan 8 kuadrat itu 64. 289 dikurang 64 itu 225. Jadi akar dari 225 adalah 15 cm. Jadi panjang NM-nya ya atau panjang garis singgung persekutuan dalam itu adalah 15 cm. Nah, itu untuk mencari garis singgung. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Panjang jari-jari lingkaran besar dan kecil berturut-turut adalah 10 cm dan 5 cm. Ya, berarti kita ibaratkan 10 cm ini R1 karena yang lebih besar ya, dan 5 cm ini yang R2. Oke, karena lebih kecil. Jarak kedua titik pusat lingkaran adalah 25 cm. Maka berapakah panjang garis singgung persekutuan dalam atau FI-nya? Ya kan? Jadi garis singgungnya. Oke. Penyelesaian ya, kita langsung aja. FI sama dengan PQ kuadrat ya dikurang R1 ditambah R2 ya, kita masukkan PQ-nya itu 25 ya kan. R1-nya itu 10, R2-nya itu 5, kita kuadratkan. Nah, kita jumlahkan dulu ya. 10 ditambah 5 itu 15, kita kuadratkan. 25 juga kita kuadratkan. 25 kuadrat itu 625, 15 kuadrat itu 225. Oke, 625 dikurang 225 berarti 400. Nah, akar dari 400 itu 20 cm.
Oke, jadi panjang garis singgung persekutuan dalam untuk FI sama dengan 20 cm. Ya, jadi FI-nya ini 20 cm. Oke, contoh selanjutnya. Nah, oke, perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan ya. Dua buah lingkaran yang berpusat di S dan T, ya, berarti pusatnya S dan T. Dengan jari-jari 5 cm dan 3 cm, 5 cm dan 3 cm. Berarti 5 ini untuk R1 ya, 3 ini untuk R2. Karena kalau kita lihat jari-jarinya pun R1 itu lebih besar karena segi lingkarannya juga lebih besar. Jika panjang garis singgung persekutuan dalamnya itu 15 cm, panjang ST adalah, berarti yang dicari ST atau jarak titik S ke titik T. Oke. Kita diketahui ini ada jari-jari R1 ya yang besar itu 5, jari-jari kecil atau R2 itu 3, dan garis singgung persekutuan dalam atau YQ ya, YQ ini garis singgungnya itu 15 cm. Maka yang dicari adalah jarak titik pusat lingkaran atau ST-nya. Oke, sehingga ya ST sama dengan ya akar YQ kuadrat ya dikurang R1 plus R2 ya dikuadratkan. Nah, kita masukkan YQ-nya itu 15, ya kan? YQ-nya 15, terus R1-nya itu 5 dan R2-nya itu 3. Nah, berarti 15 kuadrat ya dikurang dengan 8 kuadrat. 8 kuadrat ini berasal dari 5 ditambah 3, ini 8. Oke. 15 kuadrat itu 225 dan 8 kuadrat itu 64. ST sama dengan ya kan? Akar dari 161. 225 dikurang 64 itu 161. Nah, akar dari 161 itu 12,688. Ya, jadi jarak titik pusat lingkaran ya atau ST-nya itu 12,7. Ini jika kita bulatkan menjadi 12,7 cm. Ya. Contoh berikutnya. Nah, perhatikan gambar berikut. Oke, jarak antar pusat dua lingkaran itu 37 cm. Ya, dan panjang garis singgung persekutuan dalamnya itu 35 cm. Jika panjang jari-jari ya salah satu lingkaran 7 cm, ya, panjang jari-jari lainnya berapa? Ya, berarti jari-jarinya satu sudah diketahui 7 cm. Ya, panjang persekutuannya sudah diketahui yaitu 35. Terus jarak titik pusatnya yaitu 37. Berarti kita cari jari-jari satu lagi. Untuk pembahasannya ya berarti sini jarak pusat dua lingkaran ya atau PQ-nya ya, PQ-nya itu 37. Terus garis singgung persekutuan dalamnya atau FI-nya ya, FI-nya itu 35. Terus jari-jari besar itu R1 sama dengan 7 cm. Berarti kita cari jari-jari kecilnya. Oke, atau R2-nya. FI sama dengan ya akar PQ kuadrat dikurang dengan R1 plus R2 dikuadratkan. Ya. Berarti PQ-nya itu 37 kuadrat ya, karena R1-nya itu 35 ya. Berarti R1-nya itu 7 ditambah dengan R2. Nah, 35 kuadrat sama dengan 37 kuadrat ya dikurang 7 plus R2 kuadratkan. Nah, ini supaya 35-nya itu ada kuadratnya, berarti akarnya kita hilangkan ya menjadi 35 kuadrat. Nah, jika sudah seperti ini, kita pisahkan ya. 7 plus R2 ya kuadrat sama dengan 37 kuadrat dikurang 35 kuadrat. Terus 1369 dikurang 1225 yaitu 144. Berarti
akar dari 144 yaitu 12. Nah, di sini kan masih ada 7 plus R2. Nah, untuk nilai R-nya berarti 12 dikurang 7. Ini kita pindah ruas menjadi pengurangan, untuk R-nya adalah 5. Oke, jadi panjang jari-jari kecil atau R2 itu sama dengan 5 cm. Nah, R1-nya ini 7 cm, R2-nya 5 cm. Baik, terima kasih ya. Mungkin sampai di sini ya pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.